Video ini dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan politik maupun kepentingan suatu pihak, melainkan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas proyek yang telah diberikan oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Iksan selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi berikut ini. Baiklah, perkenalkan juga nama-nama kawan kelompok saya, yaitu ada Afwan Tony, ada Said Muhammad Ahyar, ada Fauzi, dan juga ada Rahmat Hidayat Taris. Dalam video kali ini kami akan menampilkan video bagaimana mode, tipe, dan karakteristik kepemimpinan dari Bapak Haji Ansar Ahmad. Baiklah, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih biodata seorang Bapak Haji Ansar Ahmad. Jadi Bapak Ansar Ahmad lahir pada tanggal 10 April 1964. Beliau adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 sebelum mengundurkan diri pada tahun 2020 dan pernah menjadi Bupati Bintan selama 2 periode, yakni dari 2005 hingga 2010 dan dilanjutkan lagi pada tahun 2010 hingga 2015. Selama Bapak Haji Ansar Ahmad pernah menjabat, beliau pernah menjadi Kasubag Program Kerja Sekretariat Wilayah Daerah TK2 Kabupaten Kepulauan Riau pada tahun 1994 hingga tahun 1997. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau 1997 hingga tahun 2000. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Riau di tahun 2001 hingga tahun 2003. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kepulauan Riau tahun 2003 hingga tahun 2004 selama 1 tahun saja. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama 2 periode, yakni dimulai pada tahun 2005 hingga 2010 dan dilanjutkan lagi tahun 2010 hingga tahun 2015. Dan Bapak Ansar Ahmad juga pernah menjadi anggota DPR RI pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Dan terakhir, ia pernah menjadi Gubernur Kepulauan Riau sejak 2021 hingga tahun sekarang. Selanjutnya, adapun model kepemimpinan dari seorang Bapak Haji Ansar Ahmad, yakni berkepemimpinan yang demokrasi. Gaya kepemimpinan yang menekankan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin demokrasi tidak mendominasi pengambilan keputusan, melainkan mendorong anggota tim untuk berkontribusi dengan ide, pendapat, dan keahlian mereka. Selanjutnya, pengembangan Kepulauan Riau. Gubernur Ansar Ahmad juga menekankan pentingnya memanfaatkan kedaulatan maritim Kepulauan Riau sebagai kekuatan ekonomi strategis untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, ia juga menyampaikan capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Kepri seperti laju pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh dan penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Berikutnya ada pengembangan infrastruktur. Dalam 2 tahun kepemimpinan Bapak Ansar Ahmad dan wakil gubernurnya itu Marlin Agustina, beberapa program telah mereka lakukan untuk meningkatkan infrastruktur di Kepulauan Riau. Salah satu contohnya adalah program Kepri Terang. Misalnya telah memberikan dukungan kepada program Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia. Program ini meliputi penyebaran listrik di pulau-pulau besar dan kecil dan desa-desa terpencil, serta bantuan penyambungan listrik gratis kepada rumah tangga yang kurang mampu. Berikutnya ada pengembangan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi di Kepri juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal, dan berbagai stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri saat ini dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Baiklah, untuk video penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang siapa saja pihak yang mengisi hasil kuesioner kami. Nah, di sini tuh ada 4 pihak, sebagaimana yang tercantum pada PowerPoint, yaitu pihak mahasiswa berwarna biru dan total pengisi yang responden itu adalah 57,4%. Kemudian untuk pihak masyarakat berwarna merah dengan total sebesar 19,8%. Kemudian untuk pihak PNS itu sebesar 10,9%, dan untuk pihak terakhir adalah pihak responden dari wirausaha sebanyak 11,9%. Adapun saya menjelaskan tentang 2 soal dari kuesioner kami. Yang pertama adalah Gubernur Haji Ansar Ahmad memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan Kepulauan Riau. Nah, di sini bisa dilihat bahwa warna biru menunjukkan bahwa sangat tidak setuju, warna merah yaitu tidak setuju, kuning netral, hijau setuju, dan ungu sangat setuju. Nah, pada pertanyaan pertama ini, responden mengisi sebesar 53,4% yaitu setuju. Kemudian 22,2% yaitu sangat setuju, kemudian 24,2% netral, dan 0,2% tidak setuju. Nah, pertanyaan kedua yaitu Gubernur Haji Ansar Ahmad memiliki tipe kepemimpinan yang menghargai pendapat dan aspirasi masyarakat. Nah, di sini responden mengisi sebesar 45,8% yaitu setuju, 27,4% sangat setuju, 26,4% netral, dan 0,3% tidak setuju. Baik, saya akan menjelaskan Gubernur Haji Ansar Ahmad yang sering menghindari dari tanggung jawab dan memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk membuat keputusan. Yang satu, 9,7% sangat tidak setuju. Yang kedua, 18,4% tidak setuju. Yang ketiga, 34,9% sangat netral. Yang keempat, 27,2% setuju. Yang kelima, 9,7% sangat setuju. Adalah Gubernur Ansar Ahmad membuat keputusan tanpa melibatkan masyarakatnya. Yang pertama, 6,8% sangat tidak setuju. Yang kedua, 20,6% tidak setuju. Yang ketiga, 37,3% netral. Yang keempat, 25,5% sangat setuju. Yang kelima, 9,7% setuju. Gubernur Haji Ansar Ahmad tipe ketiga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau melalui kebijakannya. Baiklah, di sini saya akan tipe yang ketiga, Gubernur Haji Ansar Ahmad berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau melalui kebijakannya. Yang merah 4,5% tidak setuju. Yang kuning 2,6% netral. Yang hijau 46,3% sangat setuju. Yang ungu 23,7% setuju. Baiklah, saya Rahmat Idataris, saya akan melanjutkan di bagian klasifikasi kepemimpinan. Sini ada 3. Yang pertama itu pertanyaannya, Gubernur Haji Ansar Ahmad berhasil meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum di Kepulauan Riau. Jawaban hasilnya adalah sangat setuju, ada 23%,
setuju ada 51,7%, netral 25,1%, tidak setuju ada 0,4%, sangat tidak setuju ada 0%. Yang kedua ada Gubernur Haji Ansar Ahmad berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Riau. Hasilnya adalah sangat setuju 18,9%, setuju 54%, netral 27,4%, tidak setuju 0%, sangat tidak setuju ada 0,1%. Yang ketiga ada Gubernur Haji Ansar Ahmad mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kepulauan Riau. Hasilnya sangat setuju ada 18,1%, setuju 35,3%, netral ada 40,3%, tidak setuju ada 6%, sedangkan sangat tidak setuju ada 0,3%. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang karakteristik kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau. Pernyataan pertama yaitu Gubernur Haji Ansar Ahmad memiliki sifat kepemimpinan yang transparansi dan akuntabel dalam penganggaran, anggaran, dan sumber daya. Di sini mayoritas responden 50,5% memiliki pandangan positif dengan 34,7% setuju dan 20,8% sangat setuju. Ini sebagian besar, sisanya yaitu 42,6% bersikap netral. Hanya ada sedikit 2% yaitu tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai positif transparansi dan akuntabilitas Gubernur Kepulauan Riau dalam hal pengelolaan anggaran dan sumber daya, meskipun masih ada yang cukup banyak yang belum yakin atau memilih bersikap netral. Selanjutnya yaitu pernyataan tentang Gubernur Haji Ansar Ahmad menghadapi kritik dan saran dari masyarakat dengan bijak. Jika kita kembali lagi melihat dari skala, mayoritas responden yaitu 64,4% yang mana memiliki pandangan positif dengan 43,6% setuju dan 20,8% tidak sangat setuju. Sekitar sepertiga 32,7% bersikap netral. Hanya sedikit yaitu sekitar 3% yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat bahwa data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai gubernur mampu menangani kritik dan saran dengan baik. Namun masih ada sejumlah besar yang bersikap netral, mungkin karena belum yakin atau kurang informasi. Selanjutnya pernyataan yaitu tentang Gubernur Haji Ansar Ahmad memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat untuk kemajuan Kepulauan Riau. Jika kita lihat dari skala lagi, masyarakat besar respondennya yaitu 70,3% memiliki pandangan yang positif dengan 46,5% setuju dan 23,8% sangat setuju. Sebagian seperempat yaitu 26,7% bersikap netral. Hanya sedikit yaitu sekitar 3% yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan Gubernur Kepulauan Riau dalam membuat keputusan untuk kemajuan Kepri. Mayoritas masyarakat tampaknya percaya bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh gubernur akan berdampak positif bagi daerah. Nah, secara keseluruhan karakteristik kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau, data ini menunjukkan bahwa Gubernur Haji Ansar Ahmad mendapatkan penilaian positif dari mayoritas masyarakat dalam hal transparansi, kemampuan menangani kritik, dan pengambilan keputusan. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan terlebih lanjut lagi, terutama dalam mengubah pandangan mereka yang masih bersikap netral. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akhyar dan kawan-kawan lain yang telah menjelaskan materi per materinya. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa
Bapak Ansar Ahmad memberi pelayanan publik yang lebih baik, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor, memastikan akses yang adil bagi semua warganya. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, di mana Bapak Ansar Ahmad mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari segi peningkatan infrastruktur dan ekonomi, yaitu fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Kemudian partisipasi masyarakat, di mana mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk memperkuat demokrasi bagi warga dan masyarakat Kepri. Oke, baik, mungkin sekian itu saja presentasi video yang dapat kami tampilkan, bagaimana tentang model, tipe, dan karakteristik kepemimpinan Bapak Haji Ansar Ahmad. Sekian video ini kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.